Kronologi dan sebelum berdirinya kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara ini di awal Masehi. Pada tahun 101 atau 1 Masehi, penempatan lembah Bujang yang menggunakan aksara Sanskrit Pallava membuktikan hubungan dengan India di Sungai Batu. Pada tahun 300 Masehi, kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara telah melakukan hubungan dagang dengan India. Hubungan dagang ini mulai intensif pada abad ke-2 memperdagangkan barang-barang dalam pasaran internasional misalnya, logam mulia, perhiasan, kerajinan, wangi-wangian, obat-obatan. Dari sebelah timur Indonesia diperdagangkan kayu cendana, kapur barus, cengkeh. Hubungan dagang ini memberi pengaruh yang besar dalam masyarakat Indonesia, terutama dengan masuknya ajaran Hindu dan Buddha. Pengaruh lainnya terlihat pada sistem pemerintahan. Pada tahun 350 Masehi, telah dilakukannya hubungan pelayaran niaga yang melintasi Tiongkok. Dibuktikan dengan perjalanan dua pendeta Buddha yaitu Fasien dan Gunafarman. Hubungan dagang ini telah lazim dilakukan, barang-barang yang diperdagangkan kemenyan, kayu cendana, hasil kerajinan. Pada tahun 400 Masehi, Hindu dan Buddha telah berkembang di Indonesia dilihat dari sejarah kerajaan-kerajaan dan peninggalan-peninggalan pada masa itu antara lain prasasti, candi, patung dewa, seni ukir, barang-barang logam. Keberadaan kerajaan Tarumanagara diberitakan oleh orang Cina. Pada tahun 603 Masehi, kerajaan Malayu berdiri di hilir Batanghari. Kerajaan ini merupakan konfederasi dari para pedagang-pedagang yang berasal dari pedalaman Minangkabau. Pada tahun 683 Masehi, Malayu runtuh oleh serangan Sriwijaya. Pada tahun 671 Masehi, seorang pendeta Buddha dari Tiongkok, bernama Yi Xing berangkat dari Kanton ke India. Ia singgah di Sriwijaya untuk belajar tata bahasa Sanskerta, kemudian ia singgah di Malayu selama 2 bulan, dan baru melanjutkan perjalanannya ke India. Pada tahun 685 Masehi, Yi Xing kembali ke Sriwijaya. Di sini ia tinggal selama 4 tahun untuk menerjemahkan kitab suci Buddha dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Tionghoa. Pada tahun 692 Masehi, salah satu kerajaan Buddha di Indonesia yaitu Sriwijaya tumbuh dan berkembang menjadi pusat perdagangan yang dikunjungi oleh pedagang Arab, Persia, dan Tiongkok. Yang diperdagangkan antara lain tekstil, kapur barus, mutiara, rempah-rempah, emas, perak. Wilayah kekuasaannya meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kamboja, dan Jawa. Sriwijaya juga menguasai jalur perdagangan Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut China Selatan. Dengan penguasaan ini, Sriwijaya mengontrol lalu lintas perdagangan antara Tiongkok dan India, sekaligus menciptakan kekayaan bagi kerajaan. Pada tahun 922 Masehi, dari sebuah laporan tertulis diketahui seorang musafir Tiongkok telah datang ke kerajaan Kahuripan di Jawa Timur dan Maharaja Jawa yang telah menghadiahkan pedang pendek berhulu gading berukur pada Kaisar Tiongkok. Pada tahun 632 Masehi, restorasi kekuasaan kerajaan Sunda. Hal ini muncul melalui prasasti Kebon Kopi II yang bertanggal 854 Saka atau 932 Masehi. Pada tahun 1292 Masehi, musafir Venesia, Marco Polo singgah di bagian utara Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Tiongkok ke Persia melalui laut. Marco Polo berpendapat bahwa Perlak merupakan sebuah kota Islam. Pada tahun 1292 Masehi, Raden Wijaya, atas izin Jayakatwang, membuka hutan tarik menjadi permukiman yang disebut Majapahit. Nama ini berasal dari pohon maja yang berbuah pahit di tempat ini. Pada tahun 1293 Masehi, Raden Wijaya memanfaatkan tentara Mongol untuk menggulingkan Jayakatwang di Kediri. Memukul mundur tentara Mongol, lalu ia naik tahta sebagai Raja Majapahit pertama pada tanggal 12 November. Pada tahun 1293 sampai tahun 1478 Masehi, kota Majapahit menjadi pusat kemaharajaan yang pengaruhnya membentang dari Sumatera ke Papua, kecuali Sunda dan Madura. Kawasan urban yang padat dihuni oleh populasi yang kosmopolitan dan menjalankan berbagai macam pekerjaan. Kitab Negara Kertagama menggambarkan keluhuran budaya Majapahit dengan cita rasa yang halus dalam seni, sastra, dan ritual keagamaan. Pada tahun 1345 sampai tahun 1346 Masehi, musafir Maroko, Ibnu Battuta melewati samudra dalam perjalanannya ke dan dari Tiongkok. Diketahui juga bahwa samudra merupakan pelabuhan yang sangat penting, tempat kapal-kapal dagang dari India dan Tiongkok.
Ibnu Battuta mendapati bahwa penguasa samudra adalah seorang pengikut mazhab Syafi'i, salah satu ajaran dalam Islam. Pada tahun 1350 sampai tahun 1389 Masehi, puncak kejayaan Majapahit di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Majapahit menguasai seluruh kepulauan di Asia Tenggara bahkan Jazirah Malaya sesuai dengan Sumpah Palapa, yang menyatakan bahwa Gajah Mada menginginkan Nusantara bersatu. Pada tahun 1478 Masehi Majapahit runtuh akibat serangan Demak. Kota ini berangsur-angsur ditinggalkan penduduknya, tertimbun tanah, dan menjadi hutan jati. Pada tahun 1570 Masehi, Pajajaran, ibu kota kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa dihancurkan oleh Kesultanan Banten.